guys, perkenalkan nama saya Maria Radinda Barokseran, NPM 1321093. Saya prodi peternakan dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai cara pembuatan silase. Dan di sini yang pertama ada pengertian silase. Pengertian silase. Silase adalah pakan ternak yang dihasilkan dari proses fermentasi tanaman hijauan atau bahan organik lainnya dalam kondisi tanpa udara. Nah, proses ini melibatkan penyimpanan tanaman hijauan segar seperti rumput, jagung, atau tanaman kacang-kacangan. Jadi di sini ada contoh cara pembuatan silase. Di sini juga ada pakan hijauan yang telah dipotong dari lahan seperti rumput gajah, kemudian dikeringkan dengan kandungan air 60% sebelum disimpan dalam kondisi tertutup tanpa udara yang bisa disebut anaerob. Di sini juga ada bahan-bahan pembuatan silase. Yang pertama, dada. Dan yang kedua, rumput. Rumput itu terdiri dari jenis rumput padi, rumput odot, dan jagung atau daun singkong. Dan yang ketiga, mesin chopper atau golok. Yang keempat itu drum atau kantong plastik. Yang di sini juga ada langkah-langkah cara pembuatan silase. Dan cara pembuatan silase: 1. Cacah bahan baku rumput dengan mesin chopper atau golok untuk memudahkan proses. Yang kedua, rumput yang telah dicacah kemudian ditambahkan bekatul atau mineral. Ada pula yang hanya menggunakan tetesan tebu dan EM4 tanpa bekatul. Dan yang ketiga, rumput yang telah dicacah dan yang telah ditambahkan bahan-bahan, misalkan dalam wadah penyimpanan yang berupa drum atau kantong plastik. Yang keempat, setelah rumput diinjak-injak yang bertujuan untuk memadangkan bahan pakan tersebut. Yang kelima, untuk menjaga kemungkinan terdapat celah-celah rongga udara terbakar dalam dedak atau bekatul ke dalam wadah penyimpanan sehingga penuh sampai ke penutupnya. Dan yang keenam, setelah semuanya diplastikan telah padat, biarkan lembaran plastik di atasnya lalu rapat dengan wadah penyimpanan tersebut. Dan yang ketujuh, biarkan minimal 7 hari untuk proses pengawetan oleh bakteri anaerob. Dan setelah 7 hari penyimpanan, saatnya mengecek hasil proses pematangan yang telah Anda jalankan. Dan yang di sini juga ada cara pembuatan silase. Cara pembuatan silase yang pertama, potong rumput hijauan tersebut dengan ukuran 5-10 cm dengan menggunakan parang atau dengan menggunakan mesin chopper. Potong rumput yang kecil tujuannya agar rumput yang dimasukkan ke silom dalam keadaan rapat dan padat sehingga tidak ada ruang untuk oksigen dan air yang masuk. Yang kedua, campurkan bahan pakan tersebut hingga menjadi satu campuran. Yang ketiga, bahan pakan tersebut dimasukkan dalam silom dan sekaligus dipadatkan sehingga tidak ada rongga udara. Yang keempat, setelah pakan hijauan dimasukkan, semua diberikan lembar plastik dan ditutup rapat dan diberikan pemberat seperti batu atau kantong plastik atau kantong plastik yang diisi dengan tanah. Dan di sini juga ada dipun contoh cara pembuatan dan contoh untuk dimasukkan ke silom. Di sini juga ada ciri-ciri pembuatan silase. Ciri-ciri pembuatan silase yang baik itu, yang pertama, rasa dan wanginya asam. Yang kedua, warna pakan ternak masih hijau. Yang ketiga, tekstur rumput masih jelas. Yang keempat, tidak berjamur. Yang kelima, tidak berlendir. Dan yang keenam, tidak mengumpal. Nah, dari semua penjelasan dan cara pembuatan, langkah-langkah dan semua cara pembuatan ini ada contoh cara pembuatan silase, dan di sini juga ada langkah-langkahnya. Pembuatan silase yang pertama, sebagai cadangan pakan ternak
pada musim kemarau panjang. Yang kedua, untuk menyimpan dan menampung pakan hijauan yang berlebihan pada musim hujan. Yang ketiga, manfaatkan pakan hijauan dengan kondisi dan nutrisi baik. Yang keempat, manfaatkan sisa limbah pertanian ataupun hasil organik industri. Yang kelima, untuk mengawetkan dan mengurangi kehilangan zat makanan suatu hijauan agar dapat dimanfaatkan pada musim mendatang. Biasanya silase dibuat jika produksi hijauan berlimpah atau pada fase pertumbuhan hijauan dengan kandungan zat makanan optimum. Yang keenam, untuk mengatasi kekurangan pakan ternak pada musim kemarau atau ketika pengambilan ternak tidak mungkin dilakukan. Di sini juga ada kandungan nutrisi dari silase. Secara umum, kandungan nutrisi silase antara lain protein kasar atau PK 8-13,5%, serat kasar atau SK, total distribusi 4 atau 46%. Yang keempat, energi metabolisme atau ME 1,09 sampai 1,10%. Di sini juga ada keunggulan dan keuntungan silase. Yang pertama, akan menjadi awet dan tahan lama dibandingkan pakan hijauan segar. Yang kedua, tidak mengeluarkan proses pengeringan karena walaupun dalam keadaan basah tapi aman untuk disimpan. Yang ketiga, kerusakan zat makanan atau gizi akibat pemasaran dapat Yang kedua, tidak mengeluarkan proses pengeringan karena walaupun dalam keadaan basah tetap aman untuk disimpan. Yang ketiga, kerusakan zat makanan atau gizi akibat pemanasan. Yang keempat, silase ini mengandung asam-asam organik yang berfungsi menjaga keseimbangan populasi mikroorganisme pada rumen atau perut sapi. Baik, ini saja hasil penjelasan dari materi saya mengenai cara pembuatan silase. Sekian dan terima kasih, dan semoga videonya bermanfaat bagi pada semua pembaca.